Dalam dunia spiritual ataupun kebatinan ada banyak sekali orang yang menunjukkan atau menawarkan suatu keilmuan. Entah itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari uang, atau dengan tujuan mencari murid, memamerkan kehebatan ataupun hanya sekedar mencari sensasi belaka. Pertanyaannya adalah, apakah kalian mengetahui kemampuan atau keilmuan dari orang tersebut benar-benar nyata atau hanyalah tipuan belaka? Di media sosial, seringkali kita menjumpai seseorang yang menawarkan jasa maupun layanan spiritual. Tentunya jika kita tidak berhati-hati akan sangat mudah terhasut dan percaya begitu saja. Bahkan ada banyak orang yang menjadi korban penipuan. Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, saya akan bongkar dalam video ini. Mari kita simak. Nah, pada ruang lingkup pembacaan diri, ini banyak sekali kelompok-kelompoknya mulai dari pembacaan aura, pembacaan pendamping goib ataupun pembacaan lainnya. Namun intinya sama, yaitu pembacaan atau penjelasan suatu hal yang berkaitan pada diri kita. Baik hal yang terlihat ataupun suatu hal yang tak terlihat. Seseorang yang menawarkan jasa pembacaan diri itu ada banyak sekali. Ada yang bermahar, ada pula yang tidak dipungut biaya sama sekali. Dari sekian banyak seseorang yang menawarkan jasa pembacaan diri, apakah kalian mengetahui orang tersebut benar-benar memiliki kemampuan menerawang? Atau hanya sebatas omong kosong? Bagi seseorang yang pernah meminta tolong atau bertanya kepada ahli spiritual, tentu ada yang mengalami kebimbangan dan keraguan. Sebab, setiap pembacaan maupun pendapat dari ahli spiritual tentunya bisa berbeda-beda. Sehingga orang tersebut bingung mana pendapat atau hasil terawang yang benar dan akurat. Sebenarnya cara mengetahui pendapat atau hasil pembacaan diri dari seseorang yang memang benar-benar mampu untuk menerawang itu sebenarnya mudah sekali. Contoh, saya bertanya kepada ahli spiritual yang biasa melayani pembacaan diri atau terawang. Pada syair itu saya menanyakan siapakah sosok pendamping goib yang mengikuti saya. Nah, orang itu mengatakan bahwa ada jin berwujud ular yang mengikuti dan menjaga saya. Tetapi setelah orang tersebut menyampaikan hasil terawangnya, kemudian saya pun bertanya pertanyaannya, yaitu, apakah sosok jin yang berwujud ular itu mempengaruhi perilaku saya atau pembawaan diri saya? Lalu dia menjawab tidak ada. Nah, dari kalimat ini sudah menyatakan bahwa orang itu hanya mengarang sebuah cerita belaka. Perlu kita ketahui, makhluk goib baik yang mengikuti atau menjaga diri kita sudah pasti akan mempengaruhi sifat perilaku, karakter dan pembawaan diri kita. Baik itu golongan jin dan syaiton, semuanya bisa mempengaruhi kondisi pada diri kita seperti kita menjadi sosok yang kejam, sering melamun, sulit berpikir jernih atau sifat positif maupun sifat lainnya. Ini dikarenakan sifat jin secara tidak langsung dapat menular dan dapat mempengaruhi psikologi seseorang di sekitarnya, terlebih seseorang yang diikuti jin tersebut. Ketahuilah baik golongan jin dan syaiton, semua memiliki watak dan perilaku pula, sama seperti manusia. Nah, bila orang yang menerawang tadi mengatakan bahwa jin itu mempengaruhi kondisi perilaku kita, tanyakanlah perilaku apa saja yang disebabkan dari jin tersebut. Jika orang itu menyampaikan sikap perilaku kita dari pengaruh jin itu, tetapi apa yang disampaikan orang itu berbeda jauh dari perilaku maupun karakter diri kita, tentu kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri apakah orang itu memang mampu atau tidak. Seseorang yang benar-benar mampu menerawang tentunya dia bisa menjelaskan bahkan perilaku keseharian kita dia bisa menebaknya. Saya berikan contoh. Nah, seseorang yang memang memiliki kemampuan menerawang, tentunya dia bisa menyampaikan potensi maupun kemampuan pada diri kita. Jika hanya mengatakan ada jin ini itu, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya, percayalah anak kecil pun bisa melakukannya. Bahkan parahnya lagi ada beberapa oknum spiritual memanfaatkan keadaan dalam kesempitan. Jadi orang tersebut menakut-nakuti diri kita bahwa ada jin negatif yang mengganggu diri kita. Tak lama orang itu menawarkan jasa pembersihan diri atau pembersihan aura dengan memasang tarif. Padahal diri kita tidak terjadi apa-apa seperti yang disampaikan oknum spiritual tadi. Maka berhati-hatilah. Jika kita terhasut tentu hanya menambah beban pikiran dan tidak bermanfaat.
menawarkan maupun menunjukkan suatu keilmuan. Pada ruang lingkup dunia spiritual atau keilmuan batin memiliki tingkatan tersendiri, dan terdapat berbagai jenis keilmuan berdasarkan tingkatannya pula, tergantung seberapa jauh orang itu mendalami keilmuan tersebut. Nah, seseorang yang telah menawarkan jasa atau menawarkan suatu keilmuan, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Seperti salah satu contohnya seseorang menawarkan berbagai jenis khodam untuk diisikan. Tentunya seseorang yang telah menawarkan suatu keilmuan sudah menguasai ilmu tersebut. Tidak mungkin dan tidak masuk akal bila orang tersebut belum menguasai suatu hal yang ia tawarkan. Pada ruang lingkup ini banyak sekali orang yang menjadi korban penipuan karena mudah terhasut dan terkecoh karena keilmuan yang ditawarkan oleh seseorang, tanpa memikirkan apakah orang yang menawarkan ilmu tersebut memang benar-benar menguasai keilmuan itu. Saya beri bocoran dan beberapa contoh. Bila kita menjumpai seseorang, dan orang itu menawarkan jasa pengisian khodam, khodam yang ditawarkan pun ada jenis khodam harimau. Pertanyaannya yaitu, apakah kita bisa memastikan kebenarannya terlebih bagi seseorang yang penglihatan goibnya belum terbuka? Perlu kita ketahui, semua khodam jenis harimau merupakan khodam yang mempengaruhi kemampuan fisik, dan semua khodam jenis harimau itu memiliki kemampuan pada ilmu tenaga dalam. Tentunya seseorang yang telah menawarkan jenis khodam tersebut juga mampu menguasai keilmuan dari khodam itu sendiri. Kalau orang itu tidak bisa, jadi untuk apa dia menawarkan suatu keilmuan yang ia sendiri belum menguasainya? Maka cobalah minta atau perintahkan dia untuk menunjukkan keilmuan dari khodam itu sendiri. Akan tetapi, jika dia menunjukkan keilmuan tersebut namun hanya diuji pada seseorang, entah itu teman atau muridnya saja, janganlah mudah terhasut, bisa saja itu hanyalah skenario ataupun sebatas akting belaka. Tidak semudah itu Barguso. Cobalah uji orang tersebut untuk menerapkan pada media selain manusia, seperti benda mati ataupun hewan, dan ini juga bisa berlaku pada jenis keilmuan lainnya. Seseorang yang memberikan tuntunan membuka mata ketiga atau bisa disebut pandangan goib. Pada media sosial banyak sekali seseorang yang memberikan suatu amalan maupun tata cara pembuka indera keenam. Akan tetapi orang itu sendiri indera keenamnya pun belum aktif. Tentu saja tindakan yang dilakukan itu menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Bagaimana tidak, sudah jelas kita mempelajari suatu keilmuan yang belum dikuasai oleh orang yang telah menyampaikan tata cara keilmuan tersebut. Mempelajari suatu keilmuan itu tidak bisa asal-asalan karena semua memiliki resiko. Jika ingin mendalami suatu keilmuan tentu harus dalam pengawasan pembimbing ataupun seorang guru. Akan tetapi memilih pembimbing pun tidak bisa asal-asalan. Nah, jika ingin mengetahui bahwa seseorang memiliki kemampuan penglihatan goib atau indera keenamnya telah aktif, ini sangat mudah membedakannya. Walaupun dari jauh kita tetap bisa membedakannya, apakah orang itu memiliki kemampuan tersebut atau tidak. Sama seperti pembahasan pada awal, seseorang yang telah terbuka pandangan goibnya, tentu orang itu bisa melihat sosok pendamping goib pada seseorang. Orang yang bisa melihat pendamping goib pada diri seseorang, akan sangat mudah membaca perilaku orang itu. Karena sosok pendamping goib memiliki pengaruh pula pada pengendalian jiwa seseorang. Jadi pada intinya, bila kita menjumpai seseorang yang dikatakan penglihatan goibnya telah terbuka, tetapi orang itu sendiri tidak mampu membaca diri kita, kalian bisa mendefinisikan sendiri apakah orang itu memiliki kemampuan tersebut atau tidak. Dan yang terakhir yaitu, seseorang yang mendalami keilmuan batin tidak asal memberikan kesimpulan. Pada saat kita berkonsultasi kepada ahli spiritual, sebenarnya kita dapat mengetahui sampai mana tingkat keilmuan orang tersebut dan bisa untuk mengetahui apakah orang tersebut memang benar-benar berilmu atau tidak. Jadi ahli spiritual tersebut bisa memberikan penjabaran dan pemahaman yang meluas saat berkonsultasi. Tidak hanya asal memberikan kesimpulan tetapi tidak bisa menjabarkan pendapat yang disampaikan oleh dirinya sendiri. Langsung ke contohnya saja agar tak bingung. Ada seseorang yang bertanya dan berkonsultasi kepada ahli spiritual dikarenakan orang tersebut sering mengalami kejadian aneh pada dirinya. Orang tersebut sering merasakan panas dan gerah secara tiba-tiba pada lokasi-lokasi tertentu. Nah,
Dari kejadian itu seseorang ahli spiritual palsu tentunya langsung mengambil kesimpulan sebelum mencoba meninjau kembali. Jadi dia bisa langsung berpendapat seperti, dia mengatakan bahwa kamu memiliki pegangan hitam, atau bisa juga mengatakan kamu itu memiliki jin pendamping kafir. Tentu ini sangatlah lucu, tidak tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, faktornya apa, dia langsung asal bicara. Sebelumnya akan saya jelaskan, sesungguhnya baik itu jin kafir, jin muslim, jin yang memiliki aura positif maupun jin memiliki aura negatif, bahkan termasuk korin yang merupakan hodam leluhur beraura positif sekalipun. Semua itu bisa menjadi panas, karena sesungguhnya mereka semua adalah golongan api. Nah, misal kita merasa gerah dan panas, yang mana memang karena faktor halus atau goib, itu bisa disebabkan oleh korin kita sendiri. Jadi pada syaat tertentu kita tidak sengaja melewati atau berada pada wilayah bersemayamnya banyak jin zolim. Pada syaat itu korin atau jin pendamping kita langsung bereaksi dan bersiaga bila ada resiko serangan goib yang dilakukan jin zolim. Reaksi panas itu bisa berasal dari korin yang meningkatkan energi berlipat-lipat ganda sehingga ada reaksi yang mungkin akan kita rasakan. Salah satunya reaksi panas.